Hari-hari yang kami lalui saat ini begitu sangat bahagia. Namun entah kenapa hari ini aku sangat gelisah. Mimpiku pun tadi malam begitu buruk. Bu, Rina pamit ya. Pamitku pada ibu dan Bi Ina. Di dalam mobil aku lebih banyak terdiam dan sesekali menghapus air mataku. Entah mengapa air mataku keluar begitu saja. Padahal aku tak sedang bersedih. Kenapa Mbak Riana? Kok tumben terdiam? Sapa Pak Hardan heran. Nggak apa-apa Pak, ucapku tersenyum. Kadang saat Pak Hardan menjemputku, biasanya aku selalu mengobrol dengan beliau. Tapi untuk hari ini aku benar-benar lagi sensitif. Mungkin bawaan hormon mau datang bulan. Sampai di rumah Pak Bram, aku pun masih terdiam. Biasanya senyumku selalu mereka di bibir. Nak Riana, kamu kenapa? Ucap busuk ya, menatapku heran. Jika kamu tidak enak badan, istirahatlah. Jangan dipaksakan untuk datang menemani ayah. Ucap busuk busuk ya perhatian. Riana tidak apa-apa bu, mungkin Riana mau datang bulan. Ucapku beralasan. Nak, dari matamu ibu bisa melihat jika kamu sedang gelisah. Ucap busuknya memastikan. Ibu benar, Riana memang gelisah bu. Tapi Riana tidak tahu kenapa Riana bisa segelisah ini. Ucapku pada busuk ya. Nak, jika kamu merasa gelisah, itu bisa jadi pemudarannya keyakinan pada Tuhan. Karena orang yang lemah imannya pasti akan merasa gelisah. Lebih baik sekarang kamu tenangkan hatimu dulu dengan membaca Al-Quran. Ucap busuk ya. Benar kata busuk ya. Akhir ini aku terlalu larut dalam perasaanku sendiri. Akhirnya aku pun masuk dalam kamar ayah. Kulihat ayah sedang asik bermain robot-robotan. Berhubung ayah sedang libur, ayah menggunakan waktunya untuk bermain. Aku mengambil air wudhu, lalu membuka muzhaf Al-Quran. Seketika hatiku begitu tenang dan tentram. Begitu cepat waktu berlalu. Kini jam dinding sudah menunjukkan pukul 5 sore. Kali ini Bagas sengaja datang menjemputku ke rumah Pak Bram. Dalam perjalanan pulang saat kami berhenti di lampu merah, aku melihat Mbak Sherly dan Pak Bram bersama. Mbak Sherly dan Pak Bram tak sadar jika aku dan Bagas memperhatikan mereka berdua dari balik kaca mobil yang sedikit terbuka. Mbak Sherly terlihat sangat mesra saat mengusap keringat Pak Bram. Karena penasaran, aku pun meminta Bagas untuk mengikuti mereka. Dan benar saja, Pak Bram bermain api dengan kakak iparku. Mbak Sherly bergandengan tangan dengan Pak Bram memasuki sebuah kafe. Pantas saja, saat itu Mbak Sherly turut diundang dalam acara ulang tahun ayah. Mungkinkah yang dimaksudkan ayah wanita malampir itu adalah Mbak Sherly? Atau mungkin Pak Bram juga punya wanita lain lagi? Gas, apa mungkin mereka berteman biasa? Kalau hanya rekan bisnis? Tanyaku pada Bagas. Bisa jadi mereka berdua punya hubungan spesial. Jika mereka benar seintim itu, artinya Mbak Sherly telah selingkuh. Ucap Bagas ragu-ragu. Jika itu benar, kasihan juga Bang Farid Gas. Ucapku merasa iba. Karena sudah sangat sore, aku pun pulang ke rumah, diantarkan oleh Bagas. Sampai di rumahku, lihat ibu sedang termenung sendirian. Sementara Bagas langsung pulang, tanpa mampir terlebih dahulu. Maaf ya Riana, aku gak bisa turun. Sampaikan salamku pada ibu dan kepada yang lainnya. Ucap Bagas langsung pamit. Assalamualaikum bu, sapaku pada ibu sembari mencium tangan beliau. Waalaikumsalam.
Jawab ibu lesu. Biasanya ibu akan langsung tersenyum menyambutku pulang. Namun kali ini terlihat ada sesuatu yang beliau sembunyikan. Ibu sakit? Tanyaku meletakkan telapak tanganku di kening ibu. Ibu khawatir, nak. Biasanya Fadil akan pulang kerja sebelum kamu sampai rumah. Tapi kenapa hari ini hampir mau maghrib, namun Fadil tak kunjung pulang? Ucap ibu khawatir. Azan maghrib pun berkumandang. Kami bertiga langsung berwudu dan menunaikan ibadah sholat maghrib. Usai kami sholat, aku juga ikut khawatir pada adikku. Nak, coba kamu hubungi nomor telepon rumah bosnya Fadil. Ucap ibu khawatir. Belum sempat aku menghubungi bos Fadil. Tiba-tiba mobil leasing terparkir di depan rumah. Itu Fadil pulang, Bu. Ucapku senang. Kulihat leasing turun dari mobilnya hanya sendirian. Biasanya leasing akan berjalan beriringan masuk ke pekarangan rumah bersama dengan Fadil. Wajah leasing yang biasanya ceria kini terlihat agak lesu. Mbak Riana, sekarang juga ikut leasing ya? Ucap leasing hati-hati. Fadil di mana, nak? Tanya ibu. Kita pergi sekarang ya, Bu. Ucap leasing tanpa menjelaskan sesuatu. Kami hanya menurut saja ajakan leasing masuk ke dalam mobil. Namun hatiku sudah tak tenang. Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Fadil hingga leasing takut untuk memberitahukannya langsung pada kami. Terutama pada ibu yang sudah uzur dan takutnya nanti ibu akan terkejut mendengar kabar buruk. Semoga apa yang aku pikirkan hanya sebatas perasaanku saja. Leasing tak membawa kami ke tokonya, melainkan kami berhenti di depan rumah sakit. Mari Mbak, kita turun, ucap leasing yang matanya mulai berembun. Aku sudah curiga, pasti Fadil sedang tak baik-baik saja. Aku sengaja memapa dan mempercepat langkahku pada ibu, agar ibu tidak terlalu terkejut nantinya. Sementara Biina dipapa oleh leasing. Tubuh Biina gemetar dan takut. Fadil, teriak ibu melihat anaknya yang sudah berada di dalam ruang ICU dengan macam alat tempel di tubuhnya. Aku menutup mulutku karena tak percaya. Leasing, apa yang terjadi dengan adikku? Ucapku berteriak di depan leasing. Leasing hanya bisa menangis tanpa menjawab pertanyaanku. Sementara Biina sudah tersungkur ke lantai karena terkejut melihat keadaan Fadil. Maafkan leasing, Mbak, Bu. Fadil kecelakaan. Truk yang dibawanya oleng menghantam pembatas jalan. Kini Fadil sedang berjuang melawan sakitnya. Ucap leasing menangis terisak. Tak lama, Bos Lee pun datang dan memberikan kabar bahwa polisi sudah menyelidiki mengenai kecelakaan yang dialami oleh Fadil. Bos Lee terpaksa meninggalkan Fadil ke kantor polisi untuk berurusan. Sebenarnya leasing tak ingin memberitahu kami tentang keadaan Fadil. Namun saat Fadil masuk ke ruang ICU, mulutnya selalu meracau menyebut nama ibu. Dokter pun mengizinkan kami untuk masuk melihat kondisi Fadil. Tak kuasa air mata kami mengalir deras di pipi melihat Fadil yang penuh dengan luka. Terlebih Fadil dalam keadaan koma. Fadil, ini ibu, nak. Bangun Fadil, ucap ibu terisak sambil menggenggam tangan Fadil. Fadil, Mbak tahu kamu anak yang kuat. Sadarlah, Dek, ucapku menangis. Fadil sedikit pun tak merespon, hingga ibu membacakan doa tepat di telinga Fadil dengan lumuran air mata. Sesaat Fadil merespon dan mengeluarkan air mata juga. Namun tiba-tiba Fadil seperti kejang-kejang. Suster, tolong sus, adik saya, panggilku pada suster yang bertugas. Dokter pun menyuruh kami keluar dan Fadil pun diperiksa oleh dokter.
Tolong, jika ingin pasien yang bernama Fadil cepat sadar, usahakan jangan membebani dia dengan kesedihan. Karena respon yang menguras emosinya akan berdampak buruk bagi pasien, ucap dokter. Kami semua pun mengangguk paham. Sekitar 2 jam berlalu, seorang suster mengabarkan padaku jika Fadil membutuhkan 2 kantong darah lagi. Fadil bergolongan darah AB yang sangat langka untuk ditemui. Aku sangat menyesal karena aku bergolongan darah A+, B+. Tak ada di antara kami yang bergolongan darah AB, termasuk juga ibu. Sementara ibuku tergolongan darah A. Begitu juga dengan Bagas dan Pak Kasmir. Keluarga Pak Bram pun datang dengan rombongan dan mengecek darah mereka semua. Lagi-lagi darah mereka tak ada yang bergolongan darah AB. Begitu juga dengan Dr. Lutfi. Dr. Lutfi juga berusaha mencari informasi di berbagai rumah sakit. Barangkali stok darah AB masih ada. Namun usaha Dr. Lutfi juga sama, tak menemukan stok darah langka tersebut. Dengan terpaksa aku harus mengabarkan hal tentang Fadil kepada 3 saudaraku. Barangkali di antara mereka ada yang sama golongan darahnya dengan Fadil. Aku pergi bersama Lingsing ke rumah Bang Farid. Kebetulan Bang Farid ada di rumah. Bang, kedatangan Riana ke sini hanya untuk meminta bantuan abang. Fadil sedang koma di rumah sakit akibat kecelakaan dan membutuhkan darah AB 2 kantong. Riana mohon pada abang untuk menyediakan datang ke rumah sakit. Ucapku mohon pada Bang Farid. Aku tak peduli Riana. Fadil mau dia mati pun aku tak peduli, ucap Bang Farid ketus. Bang, ada apa denganmu? Begitu susahnya kah abang membuka mata hati? Sekarang ini Riana memohon sebagai orang lain saja abang pada abang. Karena sebagai saudara abang tak menganggap Riana. Riana mohon dengan sangat bang, bantu adik Riana Fadil. Jika abang tak menganggap kami saudara tak apa. Namun Riana minta rasa kemanusiaan abang sebagai makhluk Allah. Ucapku berharap pada Bang Farid. Terketuk hatinya dan luluh. Rupanya kamu, Riana. Akhirnya kamu datang juga mengemis pada kami. Baru bekerja menjadi pembantu saja, kamu sudah sombong, ucap Mbak Sherly yang tiba-tiba datang dari arah kamarnya. Kau masih ingat saat aku dan Bang Farid mohon pada Fadil untuk mencabut tuntutannya? Fadil tidak sedikit pun iba dan mau mencabut tuntutannya. Dan sekarang kamu minta suamiku untuk membantu adikmu. Tak tahu malu, ucap Mbak Sherly angkuh. Jika kalian tak mau membantu, Riana pamit. Terima kasih banyak, ucapku berlalu pergi. Tega sekali mereka mbak, kok gitu amat sih? Lutu Lingsing sakit hati. Aku hampir putus asa dan menangis di dalam mobil. Jika nantinya perlakuan Bang Imran dan Bang Rami juga sama tak mau membantu, maka aku hanya bisa pasrah pada sang pemilik hidup. Sampai di rumah kedua saudaraku, sebelum turun dari mobil, kekuatkan mentalku agar aku tak mudah terbawa perasaan. Riana, mau apa kamu kesini? Jika ingin mempermalukanku lagi, maka pergilah, ucap Mbak Rami ketus. Mbak, Riana datang ke sini ingin minta Mbak Rahmi dan Bang Imran untuk datang ke rumah sakit melihat Fadil. Fadil kecelakaan dan sekarang sedang koma. Riana berharap kalian bisa menyumbangkan darah kalian untuk saudara kita. Sesaat Mbak Rahmi terdiam, entah apa yang sedang difikirkannya saat ini. Oke, aku dan Bang Imran akan datang ke sana. Syaratnya, Mbak minta DP untuk darah yang akan kami sumbangkan nanti, ucap Mbak Rahmi bernegosiasi pada aku. Apa Mbak? Fadil itu saudara kita Mbak. Ini bukan bisnis jual beli, ucapku terkejut.
Sudah Mbak Riana, berapapun yang mereka minta, Lingsing akan menanggungnya. Ucap Lingsing berbisik padaku. Aku dan Bang Imran akan ikut bersamamu, asal uang DP 5 juta diberikan di muka, dan 5 juta lagi kamu berikan usai kami memberikan darah kami kepada Fadil, pinta Mbak Rami dengan tega. Oke, deal, ucap Lingsing langsung setuju. Hatiku hancur berkeping-keping melihat sikap para saudaraku. Mengapa mereka sangat keterlaluan? Dalam keadaan sulit dan darurat seperti ini, mereka masih sempat mengambil kesempatan untuk memerasku. Lingsing, bagaimana caranya aku akan menggantikan uangmu? Mungkin Mbak bisa menggantinya, namun secara kredit, ucapku pada Lingsing. Mbak Riana gak usah khawatir, nyawa Fadil lebih penting dari jumlah uang yang Lingsing keluarkan. Lingsing tidak minta ganti, Lingsing ikhlas melakukannya, ucap Lingsing tulus sambil mengusap air matanya. Mungkin Lingsing sangat kasihan melihatku mengemis pada saudaraku sendiri hanya untuk 2 kantong darah. Mobil Lingsing pun melaju dengan kecepatan sedang menuju rumah sakit. Sampai di sana, aku lihat Bang Farid sudah ada di rumah sakit. Walaupun tadinya ia tak peduli dengan Fadil, namun nyatanya Bang Farid datang untuk mengunjungi Fadil. Riana, darah Farid tak cocok dengan Fadil. Farid bergolongan darah A, sama seperti ibu, ucap ibu menangis. Tak lama Lingsing dan kedua saudaraku pun menghampiri kami. Tadi Lingsing sengaja mengantarkanku terlebih dahulu ke rumah sakit. Lingsing membawa kedua saudaraku guna mengambil uang cash di ATM. Sikap Bang Imran, dan Mbak Rahmi melihat ibu seolah ibu adalah orang lain. Padahal mereka sudah lama tak berjumpa dengan ibu. Seharusnya mereka bersimpu di kaki ibu untuk meminta maaf karena telah menjual rumah peninggalan almarhum bapak kami. Mbak Rahmi dan Bang Imran pun masuk ke ruangan transfusi darah. Setelah diperiksa seluruhnya secara fisik dan jenis golongan darah, ternyata Mbak Rahmi saja yang golongan darahnya sama dengan Fadil. Sementara Bang Imran golongan darahnya sama dengan ibu, bergolong darah A. Namun aku menjadi heran dengan golongan darahku sendiri, karena aku sendiri yang bergolongan darah tak sama dengan semua saudaraku. Sebisa mungkin, perasaan ini kutepis agar tak berpikir macam-macam, karena menanyakan hal ini pada ibu dalam kondisi seperti ini rasanya kurang tepat. Bersyukur darah Mbak Rahmi cocok dengan Fadil. Walaupun dibayar sebanyak 10 juta, namun nyawa Fadil bisa tertolong. Begitulah hidup. Saat orang lain tulus dan ikhlas membantu, pasti ada orang terdekat yang berbuat zalim pada kita. Walaupun aku sakit hati dengan para saudaraku, tak sedikit pun aku menaruh rasa dendam pada mereka. Karena seburuk-buruknya para saudaraku, mereka tetaplah menjadi saudaraku dan tak bisa untuk kupungkiri. Darah yang mengalir dalam tubuh kami adalah tetap sedarah, meski aku melakukan hal itu. Lebih menyakitkan perlakuan tak baik dari saudara kita sendiri dibandingkan perlakuan tak baik dari orang lain yang walaupun perlakuan tak baik itu sepertinya sama. Kedzaliman mereka sungguh sangat keterlaluan. Aku sebagai manusia biasa hanya bisa berdoa, semoga para saudaraku segera menyesali perbuatan mereka. Karena bagaimanapun, hanya Allah yang mampu membolak-balikan hati mereka semua. Sudah 3 hari, ini Fadil berada di ruang ICU dan masih dalam keadaan koma. Dari Dr. Lutfi, Bagas hingga Pak Bram datang silih berganti ke rumah sakit melihat keadaan Fadil. Dalam keadaan seperti ini, seharusnya para saudaraku lah yang datang untuk melihat keadaan kami. Padahal mereka tahu adik bungsu mereka
masih dalam keadaan koma. Bu, pulanglah istirahat bersama Bi Ina di rumah, ucapku pada ibu. Aku kasihan dengan beliau karena kurang tidur dan beristirahat. Nak, lebih baik diam di sini menemani Fadil dibandingkan ibu pulang. Kalaupun ibu pulang, ibu pasti akan merasa lebih cemas dan khawatir, ucap ibu menolak. Bu, ibu harus banyak istirahat. Ibu juga harus menjaga kesehatan ibu. Andai Fadil sudah sadar, pasti Fadil tak akan membiarkan ibu begadang seperti ini. Jangan khawatir, Bu. Ada Riana di sini. Seandainya Fadil siuman nanti, Riana akan menjemput ibu untuk datang ke sini. Ucapku janji. Beruntung ibu mendengar kata-kataku. Ibu dan Bi Ina langsung mau pulang dan diantar oleh Lingsing dengan mobilnya. Lingsing selalu setia menemaniku menjaga Fadil. Ia kadang menangis melihat keadaan Fadil yang belum sadar juga. Lingsih, terima kasih banyak ya, Dek, atas kebaikanmu. Mbak tak tahu lagi bagaimana caranya. Mbak harus membalas semua kebaikanmu, ucapku menggenggam tangan Lingsih. Mbak, sesama manusia kan kita harus saling membantu. Lingsih sangat mencintai Fadil, ucap Lingsih tak sadar. Dek, kamu mencintai Fadil? Tanyaku ragu. Maaf Mbak, Lingsih salah ucap Lingsih gugup. Mata Lingsih melihat ke sana kemari karena ucapannya keceplosan. Jujurlah Dek, Mbak akan menjadi pendengar yang baik untukmu, ucapku meyakinkan Lingsih. Sebelum Lingsih menjelaskan padaku, Lingsih terlebih dahulu meyakinkanku agar ini adalah hanya rahasia kita berdua. Jujur Mbak, dari awal perkenalan dengan Fadil, Lingsih sudah jatuh cinta padanya. Berawal dari rasa kagum dan berubah menjadi rasa cinta. Karena kebersamaan, Lingsih tak pernah mencintai seorang pria sampai sedalam ini. Lingsih tahu jika keyakinan Lingsih dan Fadil berbeda. Makanya Lingsih mohon jangan beritahu siapapun tentang perasaan Lingsih, termasuk pada Fadil. Tutur Lingsih serius. Lingsih tak tahu pasti bagaimana tentang perasaan Fadil terhadap Lingsih. Sikapnya yang baik dan patuh pada ibunya membuat hati Lingsih jatuh sedalam-dalamnya pada Fadil. Lingsih tahu cinta Lingsih tak bisa bersatu karena Lingsih juga taat pada keyakinan Lingsih, yaitu begitu juga dengan Fadil. Walaupun cinta Lingsih bertepuk sebelah tangan, tak apa bagi Lingsih. Namun Lingsih bahagia karena pernah jatuh cinta dengan pria yang luar biasa, menurut Lingsih. Ucap Lingsih dengan mata berkaca-kaca. Aku memeluk Lingsih dengan hangat dan memberinya support untuk tak terlalu berharap. Aku takut nantinya Lingsih akan kecewa. Namun Lingsih sudah tahu dengan resiko yang akan ditanggungnya. Pasien sudah sadar dan sekarang pasien yang bernama Fadil terus-menerus memanggil ibunya. Apakah di sini ibu pasien datang? Tanya suster membawa kabar baik. Tanpa banyak kata, Lingsih pun bangkit dan bergegas menjemput ibu ke rumah. Fadil, adikku sayang, kamu sudah sadar Dek? Ucapku memegang tangan Fadil. Namun mata Fadil masih belum bisa terbuka. Tangannya bisa merespon, membalas genggaman tanganku. Sebisa mungkin aku menahan air mataku agar Fadil tak merasa sedih. Takut nantinya Fadil akan drop lagi. Tak lama, Lingsih pun datang membawa ibu dan Bi Ina. Fadil, ini ibu nak, ucap ibu mencium dan mengusap kepala Fadil. Ibu, ucapnya meracau.
Iya nak, ini ibu. Cepat sembuh ya nak. Ibu sangat merindukanmu, ucap ibu memberi Fadil semangat. Sebisa mungkin, ibu berusaha tegar agar tak menunjukkan kesedihan beliau pada Fadil. Karena mengingat kata dokter, saat ibu mengeluarkan air mata, secepat mungkin aku menghapusnya agar air mata ibu tak terasa di pipi Fadil. Ibu, maafin Fadil, ucap Fadil mulai mengangkat mulutnya dan berbicara. Fadil, kamu tak perlu meminta maaf nak. Ibu ridho dengan semua yang kamu lakukan untuk ibu nak, ucap ibu. Fadil pun memberi reaksi yang tak pernah kuduga. Fadil tersenyum seketika mendengar ucapan ibu. Walau hanya sebuah senyuman, namun mampu membuat hati kami bahagia. Setidaknya, Fadil sudah bisa bereaksi. Tak lama Fadil pun tertidur lagi karena pengaruh obat dan suntikan oleh dokter. Ibu tak lagi mau meninggalkan Fadil dan lebih memilih duduk di samping ranjang sambil membaca Al-Quran untuk Fadil. Hari ini keadaan Fadil sudah mulai membaik. 3 minggu lamanya Fadil dirawat secara intensif. Namun hari ini Fadil sudah bisa diperbolehkan untuk pulang oleh dokter. Walaupun Fadil masih memakai penyangga pada lehernya, akan tetapi dia salah. Dia sudah berhasil melewati komanya. Fadil masih belum mampu bergerak leluasa karena luka jahitan di kakinya masih belum sembuh total. Lingsi, terima kasih banyak atas semuanya, ucap Fadil melihat lurus ke depan karena lehernya masih belum mampu untuk menoleh. Sama-sama Fadil, ucap Lingsi dengan senyum yang merekah sambil mendorong kursi roda Fadil. Semua biaya dan pengobatan Fadil ditanggung penuh oleh Bos Lee. Dan sampai saat ini, polisi hanya memberi keterangan jika kecelakaan itu akibat kelalaian sang supir. Setelah Fadil benar-benar pulih, barulah polisi akan meminta keterangan Fadil dengan detail. Aku sengaja meminta berhenti untuk bekerja dari Pak Bram, karena aku ingin fokus merawat Fadil adikku. Sebenarnya Pak Bram memberiku waktu cuti selama yang aku inginkan. Namun aku tak mau seperti itu. Aku tak mau memakan gaji buta dari beliau. Apalagi ayah sudah sangat berubah dan sudah besar. Aku sebenarnya juga bisa mengandalkan Bi Inah dan ibu untuk merawat Fadil. Namun aku tak ingin membebankan beliau berdua yang sudah tua. Walau sisa tenaga Bi Inah masih kuat, tetaplah aku yang harus bertanggung jawab penuh atas adikku. Lingsi, ambillah ini, ucapku memberikan sebuah amplop pada Lingsi. Mbak, ini apa? Ucap Lingsi bingung. Ini uang yang telah kamu berikan kepada saudara Mbak. Ambillah, jangan menolak. Mbak tahu kamu ikhlas melakukannya. Namun Mbak juga tak tenang. Uangmu diperas oleh saudara Mbak, ucapku pada Lingsi. Jujur, uang 10 juta itu adalah uang tabungan dari hasil kerja Fadil yang aku tabung untuk membeli rumah. Fadil sendirilah yang memintaku untuk mengembalikan uang tabungannya pada Lingsi. Mbak, harus berapa kali Lingsi bilang pada Mbak, Lingsi ikhlas memberikannya pada saudara Mbak. Maaf, Lingsi tidak bisa menerima uang Mbak, ucap Lingsi menolak. Lingsi, jangan biarkan Mbak berhutang budi padamu. Jujur, Mbak tidak bisa membalas kebaikanmu, ucapku terharu. Mbak, hutang budi itu tak harus dibalaskan. Yang terpenting adalah kita harus mengingat kebaikan orang tanpa dengan mudah melupakannya. Itulah yang selalu Papa ajarkan pada Lingsi. Aku kembali memeluknya dengan hangat.
Ningsih benar-benar tulus, selalu memberi dengan ikhlas, walau kebaikannya itu tak pernah terbalaskan. Terima kasih Ningsih, ucap Fadil. Kami tak sadar jika Fadil berada di belakang kami dengan kursi rodanya. Ningsih hanya tersenyum menanggapi Fadil. Malam ini, seperti biasa, usai sholat Isya, kami selalu duduk bersama sebelum tidur. Biasanya bila ayah menginap di rumah, dia selalu meramaikan suasana. Namun sekarang, semenjak aku tidak bekerja lagi, ayah tidak pernah datang ke rumah. Entah apa kabar anak itu sekarang ini. Aku jadi rindu padanya. Saat aku ingin memejamkan mataku, bayangan Dr. Lutfi selalu menghantuiku. Mungkin rasa yang kurasakan ini sama halnya yang dirasakan oleh Ningsih, menyintai seseorang dalam diam dan menutup rapat-rapat rasa cinta. Aku selalu berdoa, semoga Dr. Lutfi hubungannya dengan si boneka Barbie berlanjut ke jenjang pernikahan. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.